Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasin Husnia, absen 19. Saya dari 12 IPS 1. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW melahir pada tahun Gajah, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah. Tahun ini dikatakan sebagai tahun gajah dikarenakan ada pasukan bergajah yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah. Namun atas kebesaran Allah, Allah mendatangkan segerombolan burung yang membawa kerikil dari neraka yang dijatuhkan ke pasukan bergajah. Burung tersebut adalah burung ababil. Hal ini terdapat pada Al-Quran, yaitu surah Al-Fil yang artinya pasukan bergajah. Pada tahun inilah Rasulullah SAW dilahirkan. Namun beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, dikarenakan ayahnya Abdullah meninggal sebelum beliau dilahirkan. Pada saat itu, Abdullah pergi berdagang ke kota Syams untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada saat perjalanan di kota Madinah, Allah telah menetapkan bahwa beliau jatuh sakit dan meninggal di Madinah. Hari-hari telah berlalu, hari yang dinantikan telah tiba. Seorang bayi laki-laki dari perut Bunda Aminah telah terlahir di dunia. Semua orang sangat bergembira, dan kakeknya Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad, yang artinya terpuji. Kakeknya segera membawanya ke Ka'bah untuk berdoa supaya anak ini menjadi anak yang terpuji dan terhormat. Sesuai tradisi yang ada pada saat itu, Nabi Muhammad dicarikan ibu susu untuk menyusuinya. Pada saat itu ada wanita yang bernama Halimah dari Bani Sa'ad. Beliau bersedia untuk menyusui Muhammad. Halimah pun mau menyusui Muhammad dikarenakan dia berpikir mungkin ada keberkahan di balik itu semua, membantu untuk menyusui Muhammad yang akan ia dapatkan. Selama 2 tahun menyusui Muhammad, Halimah benar-benar mendapatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Nah, setelah 2 tahun itu tiba, Halimah berkata kepada Bunda Aminah untuk merawat Muhammad lebih lama lagi. Begitulah, Nabi Muhammad kembali ke tengah-tengah keluarga Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak sekali teman, karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Di saat ia sedang bermain dengan teman-temannya. Sekelompok teman Muhammad pergi ke rumah Halimah dan berkata bahwa Nabi Muhammad diculik dan dibunuh oleh orang dewasa. Dengan hati yang cemas, Halimah langsung bergegas ke tempat tersebut. Dan dilihatnya Nabi Muhammad tengah terduduk. Halimah bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang telah terjadi? Dengan tenang dan jelas, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ada orang dewasa yang membelah dadanya, mengambil hatinya, mencucinya, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Maka sesungguhnya yang datang adalah malaikat Jibril. Ia ditugaskan oleh Allah untuk mencuci hati Rasulullah, sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Peristiwa itu membuat Halimah merasa sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimah untuk segera mengembalikan Nabi Muhammad kecil ke ibundanya Aminah. Menginjak usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di Yastrib. Namun, pada saat perjalanan pulang kembali ke Mekah, Aminah jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin melemah. Hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya di antara Mekah dan Yastrib, Aminah meninggal di sana. Dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, yang sangat mencintai dan menyayanginya. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berselang lama, dikarenakan pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad tahu betul bahwa Abu Thalib sangat menyayanginya. Namun, pada saat itu, pamannya dalam keadaan fakir dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Muhammad kecil membantu pamannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah. Menginjak usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya untuk berdagang ke Syams.
Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan. Tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, yaitu ibu yang menyusui Nabi, padahal tadinya gersang dan kering dan lain sebagainya. Nabi Muhammad telah mendapatkan wahyu pertamanya di usia 40 tahun pada malam 17 bulan Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Pada saat Rasul jika mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi. Malaikat Jibril pun menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tempat di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul memperhatikan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memiliki arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat. Selanjutnya adalah gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar ini disematkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal memiliki sifat jujur, berbudi luhur, dan berkepribadian tinggi. Tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan tercela. Gelar ini disematkan kepada diri Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada saat beliau remaja, sudah banyak orang yang mempercayainya. Banyak dari mereka yang menitipkan barang atau sesuatu kepada beliau saat bepergian. Selain itu, dalam sejarahnya, Nabi Muhammad dikisahkan sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Nabi Muhammad juga pernah menamaikan para pemimpin Quraisy yang berselisih saat peletakan batu hitam atau Hajar Aswad pada saat merenovasi Ka'bah. Peristiwa tersebut hampir memakan korban jiwa dari kelompok kaum Quraisy yang menginginkan para pemimpinnya untuk meletakkan batu hitam tersebut. Abu Umayyah bin Al-Mughirah tampil dan memberi gagasan jalan keluar cemerlang yang mampu menengahi pertikaian mereka, yaitu dengan menyerahkan semua persoalan kepada siapapun orang yang pertama masuk ke dalam masjid. Dan mereka menerima usulan tersebut. Orang yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan kecerdasannya, Nabi Muhammad membentangkan sehelai kain dan meletakkan batu hitam di atasnya, lalu meminta para pemimpin kaum Quraisy untuk mengangkat tiap ujungnya. Dengan sifat yang penuh amanah, jujur, dan dapat dipercaya, Nabi Muhammad dapat menarik hati seorang Khadijah yang kemudian berharap dapat dinikahinya. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri saat pekerjaan di usaha dagang miliknya. Berdakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Allah kemudian memerintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, lalu turunlah perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Adapun isi dari ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu,
dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kurban merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang hukumnya sunnah muakkad, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan atau dijalankan. Karena merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pun memberi peringatan kepada umat Islam yang memiliki harta berlebih untuk berkurban, seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang memiliki kelapangan harta sedangkan tidak berkurban, janganlah dekati muslah kami." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Kurban di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta. Beliau menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta. Sementara sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib, Amarwa Wajah. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih setelah sholat Idul Adha. Quran surat 22 ayat 36. Dalam surat Al-Hajj 22 ayat 36 tersebut dijelaskan tentang jenis hewan yang dijadikan kurban, tujuan dalam berkurban, cara menyembelih hewan kurban, waktu memakan daging kurban, dan orang-orang yang dapat memakan daging kurban. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya yang bernama Abu Thalib dan istrinya yang bernama Siti Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa ini disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Peristiwa ini disebut dengan Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam dalam sehari semalam. Setelah mendapat wahyu tersebut, Nabi Muhammad turun ke langit ke-6, lalu bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 50 waktu, Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad SAW kembali ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan. Ternyata setelah kembali ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan, Allah mengabulkan permohonan Nabi Muhammad. Allah mengurangi jumlah 5 sholat dalam sehari semalam sehingga menjadi 45 kali sholat dalam sehari semalam. Lalu kata Nabi Musa, manusia tidak akan mampu menjalankan salat sebanyak 45 kali dalam sehari semalam. Nabi Muhammad lalu kembali lagi ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan kepada Allah. Lalu Allah lagi-lagi mengabulkan permohonannya. Setelah itu beliau pun menemui Nabi Musa lagi, masih mendapatkan saran yang sama. Nabi Muhammad sampai bolak-balik antara Sidratul Muntaha dan langit ke-6. Akhirnya Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya melalui Nabi Muhammad untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa tetap memberikan saran kepada Nabi Muhammad agar ia meminta keringanan kepada Allah, tetapi Nabi Muhammad tidak mau karena ia merasa malu karena sudah berkali-kali meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya beliau pun menerima perintah Allah untuk menjalankan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Sebelum wafat, Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji untuk yang pertama dan terakhir kalinya, yaitu haji perpisahan. Beliau menyampaikan sebuah khutbah yang dikenal sebagai khutbah wada atau khutbah perpisahan kepada seluruh pengikutnya agar tidak mengikuti adat pra-Islam tertentu. Nabi Muhammad juga menerima wahyu terakhirnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Beberapa bulan sepulangnya dari ibadah haji tersebut, Nabi Muhammad menderita selama beberapa hari dengan demam, sakit kepala, dan kelemahan. Nabi Muhammad wafat pada 8 Juni 632 atau 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah
dengan kepala bertumpu di pangkuan Aisyah, tepatnya di kamar Aisyah yang sekaligus menjadi tempatnya dimakamkan. Abu Bakar yang kala itu sedang tidak di Madinah, segera menuju ke rumah Aisyah ketika mendengar kabar tersebut. Kemudian beliau menyampaikan pidato yang berbunyi, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati." Beliau juga membacakan firman Allah yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, innaka mayatu wa innahum mayatuna," yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surat Az-Zumar ayat 30.